Salam, perkenalkan nama saya Ebit Alessandro Rohi, kelas B semester 6, jurusan Ilmu Pendidikan Kristen, program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Bab 2, peran dan kontribusi TIK pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, peran TIK di PAUD. Berdasarkan fungsinya dalam pembelajaran, terdapat dua fungsi utama TIK, yaitu yang pertama, teknologi informasi sebagai media pembelajaran, dan yang kedua, teknologi informasi sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak beserta aplikasinya, seperti perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet, LCD, proyektor, CD pembelajaran, televisi, bahkan menggunakan web atau situs-situs tertentu dalam internet. Peran teknologi kini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pola kehidupan tersebut berimbas pada pengembangan pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya sebagai media pendukung pembelajaran. Sebagai usaha mengembangkan kemampuan individu dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara praktis, maka perlu dikenalkan sejak usia dini. Yang bagian B, TIK sebagai sarana optimalisasi perkembangan anak. Berikut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk optimalisasi tumbuh kembang anak. Di antaranya adalah yang pertama, pengembangan kreativitas. Pemanfaatan TIK pada pembelajaran anak memberikan peluang besar bagi perkembangan kreativitas pada anak. Yang kedua, bermain imajinatif. Salah satu alat yang dapat digunakan kegiatan bermain imajinatif adalah alat perekam video. Perekam video itu dapat merekam sebuah jenis permainan imajinatif seperti berdandan dan boneka. Yang ketiga, pengembangan seni. Mini disk atau perekam pemutar suara adalah sumber belajar yang sangat fleksibel. Anak-anak dapat membuat dan menampilkan komposisi musik mereka sendiri dengan menggunakan alat musik perkusi yang mereka buat sendiri. Yang keempat, perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik penting pada anak kecil. Mereka berkembang pesat dan mempelajari keterampilan dan kompetensi baru setiap saat. Mereka mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk mendapatkan kendali atas gerakan mereka dan cara mereka menangani alat dan peralatan. Yang kelima, pengembangan bahasa. Yang pertama, komunikasi, bahasa, dan literasi. Yang kedua, kemampuan berbicara. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan membaca. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan menulis. Yang keenam, perkembangan sosial emosi. Ada yang pertama, membangun harga diri. Yang kedua, membangun keyakinan diri. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi mengajarkan persamaan hak. Dan yang terakhir, pengenalan multikultur. Bagian yang ketujuh, pemecahan masalah. Sains dan matematik pengalaman dalam proses matematik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk menghitung, menyotir, mencocokkan, mengurutkan, mencari pola, membuat koneksi, memahami nilai bilangan, mengenali bentuk, dan mengukur serta membangun kesadaran spasial. Yang kedelapan, menghubungkan matematika dengan pembelajaran lainnya. Anak-anak yang belajar di depan komputer dapat berbicara satu sama lain tentang apa yang mereka lakukan, dan orang dewasa yang duduk bersama anak-anak dapat memfokuskan pikiran mereka pada pengembangan konsep matematika dan mendorong penggunaan bahasa untuk mendukung proses pembelajaran. Yang bagian C, kontribusi TIK pada optimalisasi perkembangan anak. Adapun kontribusi TIK dapat digambarkan sebagai berikut.
Yang pertama, pengembangan personal, sosial, dan emosional. Yang kedua, pengembangan bahasa. Yang ketiga, pengembangan matematik awal. Yang keempat, pengembangan motorik. Yang kelima, pengenalan pengetahuan sains. Yang keenam, pengembangan kreativitas. Dan yang ketujuh, media belajar dan bermain pada pendidikan khusus. Bagian D, keuntungan pengenalan TIK sejak dini berdasarkan hasil penelitian dari Catherine dan Glenn de Padua. Ada 7 keuntungan penggunaan komputer sejak dini, diantaranya adalah meningkatkan keterampilan belajar. Anak-anak yang belajar komputer memiliki performa akademis yang lebih baik. Yang kedua, stimulasi kreativitas dan imajinasi. Teknologi informasi jika diajarkan dengan benar akan menstimulasi kreativitas dan imajinasi anak. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan verbal dan komunikasi. Melalui program dan software yang tepat, anak dikenalkan dengan kosakata yang banyak dengan aksen yang berbeda-beda. Yang keempat, meningkatkan pengembangan kepribadian. Program-program komputer memungkinkan anak untuk membuat kesalahan, memperbaikinya dan melakukannya lagi tanpa takut dimarahi, sehingga akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang kelima, penguasaan berpikir logis dan pemecahan masalah yang lebih tepat. Dalam penggunaan teknologi informasi, anak belajar bekerja mandiri dan menyelesaikan masalah secara logis dan belajar menyelesaikannya. Yang keenam, subjek yang penting sebagai perkembangan digital dan arus informasi yang cukup deras. Yang ketujuh, pemahaman peralatan elektronik sejak dini. Nah, yang bagian E, konstruksi project 2. Penelitian menunjukkan bahwa ketika digunakan dengan tepat, TIK dapat meningkatkan pembelajaran anak-anak dan mendorong permainan yang bertujuan dan eksploratif, kolaborasi, kerjasama, diskusi, kreativitas, pemecahan masalah, pengambilan risiko, dan pemikiran yang fleksibel.